Seperti ada orang membuat akad nikah di masjid, ijab kabul di masjid, saksinya di masjid, khutbah nikah di masjid, dihadiri keluarga di masjid. Sebagian besar dari keluarga malah masuk masjid tanpa jilbab. Sebagian dari keluarga malah kelihatan pahanya, malah kelihatan auratnya, dan minta habis itu didoakan semoga diberkahi rumah tangga. Malah selepas ijab kabul, selepas doa pernikahan, selepas bobar mereka, didengar azan zuhurnya tidak salat di masjid, malah ditunda. Minta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Bagaimana bisa sakinah mawaddah rahmah? Dimulai langkah pertama saat ijab kabul tidak bersyukur kepada Allah dan tidak melaksanakan ibadah. Inilah budaya Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segalanya milik Allah. Apa yang kita rasa memilikinya itu sesungguhnya milik Allah. Bapak Ibu Jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya banggakan, yang saya cintai, istri saya hadir di sini beserta adiknya, adik istri saya, bersama anak saya juga Ustadz yang insyaallah Syekh Hasan ada juga di sini, Al Hasan ibnu Ali. Ada juga adik saya di sini, adik kandung saya Syekh Hussein hadir di sini. Mohon berdiri Syekh Hussein. Biar anak. Ada kamera? Sudah lihat nggak? Belum. Katanya mau langsung ini. Kalau lihat kamera belum puas. Ke sebelah sana. Ke sebelah sana. Kami doakan biar cepat dapat jodoh. Bapak Ibu, doanya buat dia bukan buat saya ya. Kalau saya alhamdulillah ada istri saya di sini. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Saya sangat kagum dengan jamaah sekalian yang hadir di malam ini.
Sebelum saya menyampaikan tema saya tentang bermacam atau berbagai macam manusia dalam hal salat dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala Suratul Baqarah 153. Saya mohon Bapak Ibu, malam ini banyak kita akan belajar. Jadi saya mohon perhatiannya. Yang masih berisik-berisik ibu-ibu ini, kalau di sini Masya Allah saya mendengar hanya suara nafasnya. Kalau ibu-ibu suara mulutnya. Jadi mohon sebelum saya masuki kita sama-sama belajar, karena tema yang saya bahas belum pernah dibahas di sini. Dan saya harap dengan masuknya tahun baru kita sama-sama harus mampu memperbaiki salat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Hei orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Karena kedatangan pertolongan Allah itu adalah lewat sabar dan salat. Sebelum saya menyampaikan tema khusus untuk malam ini, ada yang saya perlu sampaikan. Bapak Ibu, sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Masih kurang jelas. Dari dalam hati. Bukan saya minta suara keras, tapi saya minta berkata Alhamdulillah, tapi hati merasa, hati bisa bergetar karena mengucapkan kalimat sebagaimana bersabda Rasul, ucapan Alhamdulillah itu lebih berat dari bumi dan langit. Dengan ucapan Alhamdulillah bisa mempenuhi segala isi bumi dan langit, hanya dengan kata Alhamdulillah. Oleh karena itu dikhususkan kata Alhamdulillah itu diawali suratul Fatihah. Dan rahasianya dan kelebihannya, Alhamdulillah termasuk mulai dengan kata memiliki dasar huruf yang bermacam tempat. Dari bagian dalam, ujung tenggorokannya, kemudian adalah bibirnya dan juga bagian lidahnya. Coba kalau kita bilang ha, keluarnya dari mana? Dari dalam kan? Bagian tenggorokan. Terus kalau da, keluarnya di mana? Lidah. Terus mim, keluarnya di sini. Ada rahasia apa? Apa kaitan ha, mim, dal sampai ada sebuah kata yang diucapkan Alhamdulillah? Karena di sini Allah mengikatkan huruf yang berbeda tempat dari dalam sampai keluar. Berarti di sini Bapak Ibu, kita harus melatih diri bisa mengucapkan kata Alhamdulillah dari batin, bukan hanya sebatas zahir, bukan hanya sebatas niat saja keluarnya. Dan dalam kesempatan ini saya khususkan menjadi tema bahasan saya untuk besok jam 1 siang
sekalian acara syukuran merasmikan majlis ta'lim yang insyaAllah diadakan di Rawamangun. Saya undang semua yang hadir, yang tak punya tempat berdiri di luar, tidak masalah, berdirilah insyaAllah sampai selesai acara. Yang berkenan hadir, insyaAllah besok habis zuhur jam 1 siang kita adakan berasmian majlis ta'lim yang insyaAllah saya akan bahas khusus perlengkapan dan menyempurnakan syukur lewat 5 hal. Kalau salah satu dari 5 hal kurang, berarti kita belum bisa mensyukuri nikmat. Bagaimana bisa terwujud la in syakartum la azidannakum? Harus mempenuhi 5 hal, 5 perkara dalam hal syukur, baru kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Afala akunu abdan syakura, sebagaimana ucapan Rasulullah, aku mau jadi hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu, alasannya saya meminta Bapak Ibu untuk mengucapkan Alhamdulillah karena anda Bapak Ibu bisa duduk di masjid di malam yang tersebar maksiat, di malam kefasikan, di malam berbuat kezaliman, di malam orang Muslim banyak yang tidak tahu diri. Orang Muslim yang mengakui dirinya Muslim, tapi dia tidak tahu diri, malah dia terjumus melakukan hal-hal yang tidak berbeda dengan orang non-Muslim. Inilah malam yang dinamakan malam tahun baru, yang juga kita lihat pemuda-pemuda dan di mana-mana orang Islam lebih banyak yang merayakan daripada merayakan dengan syukur, merayakan dengan ibadah, merayakan dengan munajat kepada Allah agar memberikan tahun ke depan lebih baik. Ternyata mereka merayakan hal-hal malah membuat minta tahun baru yang lebih baik. Bagaimana Allah berikan tahun lebih baik dimulai malamnya dengan maksiat dan dosa? Bagaimana Allah kasih yang terbaik? Seperti ada orang membuat akad nikah di masjid, ijab kabul di masjid, saksinya di masjid, khutbah nikah di masjid, dihadiri keluarga di masjid. Sebagian besar dari keluarga malah masuk masjid tanpa jilbab. Sebagian dari keluarga malah kelihatan pahanya, malah kelihatan auratnya, dan minta habis itu didoakan semoga diberkahi rumah tangga. Malah selepas ijab kabul, selepas doa pernikahan, selepas bobar mereka, didengar azan zuhurnya tidak salat di masjid, malah ditunda. Minta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Bagaimana bisa sakinah mawaddah rahmah? Dimulai langkah pertama saat ijab kabul tidak bersyukur kepada Allah dan tidak melaksanakan ibadah. Inilah budaya Indonesia yang tidak disadari. Tanpa kita sadar, masuk kerusakan dalam rumah tangga, masalah dalam rumah tangga, kehilangan rasa tenang dalam rumah tangga. Kita langsung suuzzan, pasti ini gara-gara suami, pasti ini gara-gara istri. Tapi ternyata gara-gara mereka berdua, karena dimulai harinya dengan ijab kabul, bukan dengan pimpinan Allah lewat salat berjamaah. Padahal ijab kabul di masjid. Mana yang lebih dahsyat, saya kenal satu orang, dia menceritakan kepada saya nikah di masjid, ijab kabul di masjid, tapi saya jujur saja Ustaz, saya tidak pernah masuk masjid kecuali pas ijab kabul nikahan saya. Habis itu, ya Allah, rumah tangga sakinah mawaddah
warahmatullahi wabarakatuh.